Bab 424, Menggerakkan harimau untuk memangsa serigala. Hutan bambu itu dipenuhi dengan energi spiritual dan warna-warna yang membawa keberuntungan. 3 bambu suci yang berlumuran darah, tingginya hanya sekitar 3 kaki, tampak seperti diukir dari batu akik hijau yang diwarnai dengan manik-manik darah, dan sangat hidup. Di depan 3 bambu ajaib, beberapa kultivator tengah berbincang. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih bulan, dengan rambut hitam seperti air terjun, alis seperti pedang, dan mata yang cerah. Dia sangat tampan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia menyebut nama Xiao Chen dengan ekspresi heran di wajahnya. Xiao Chen baru saja menyingkirkan para raja dan bergegas ke lautan bambu. Di sana ia bertemu dengan beberapa kultivator. Ia menatap pemuda jangkung itu dan tiba-tiba merasa bahwa pemuda itu tampak sangat familiar, seolah-olah ia pasti pernah melihatnya sejak lama. "Siapa kau?" Xiao Chen bertanya saat dia sudah siap untuk bertarung. Kala itu, dia seorang diri membunuh 7 atau 8 dari 10 orang terkuat di dunia kultivasi, dan menimbulkan permusuhan mendalam dengan beberapa sekte besar di dunia ini. "Benarkah itu kau?" Pemuda heroik itu memasang ekspresi luar biasa di wajahnya dan berkata, "Ini sulit dipercaya." "Itu kau, anonim." Mata Xiao Chen memancarkan 2 sinar cahaya, seperti pedang tajam, menatap orang di depannya. Orang ini adalah salah satu dari 10 pemuda yang luar biasa di dunia kultivasi saat itu. Dia pernah bertempur hebat dengan Xiao Chen di Chang'an. Meskipun dia dan beberapa pahlawan lainnya dikalahkan pada saat yang sama, yang mati hanyalah inkarnasinya, dan tubuh aslinya tidak pernah muncul dari awal hingga akhir. "Ya, namaku sekarang Wu Ming." Mata pria tanpa nama itu juga memancarkan 2 sinar cahaya ilahi. Dia menatap Xiao Chen dan berkata, "Bagaimana kamu bangkit kembali?" Beberapa kultivator di sekitarnya semuanya terkejut. Meskipun mereka tidak memasuki Jiushu tahun itu, mereka tahu betul tentang apa yang telah terjadi. Pada saat itu, mereka semua berdiri dengan mata mereka yang dipenuhi dengan niat membunuh. "Apakah itu Raja Iblis dari tahun itu? Apa yang masih kau lakukan? Serang!" Beberapa orang memanggil harta sihir mereka pada saat yang sama. Senjata sihir berwarna-warni terbang di hutan bambu dan menyerang Xiao Chen. Xiao Chen meninggalkan jejak bayangan di hutan bambu. Tangannya sebening kristal giok, berkilauan dengan cahaya. Dia menyingkirkan beberapa harta spiritual. Suara, ding-dong, dan klang, tak ada habisnya, seolah-olah dia sedang menempa besi. Hal ini membuat beberapa kultivator yang telah mengambil tindakan berubah warna. Harta karun spiritual yang kuat ini dapat membelah gunung dan lautan, tetapi sekarang seseorang benar-benar mengambilnya dengan tangan kosong. Sulit untuk membayangkan seberapa kuat tubuh daging dan darah itu. Rantai manik-manik cemerlang, yang diukir seluruhnya dari batu giok, dirangkai seperti naga giok, menari dan berguling ke arah Xiao Chen. Harta karun spiritual semacam ini dapat menghancurkan gunung bahkan jika dililitkan di sekitarnya. Namun, ketika dipegang oleh tangan Xiao Chen, benda itu malah mengeluarkan suara retak. Xiao Chen menariknya dengan kuat dan benda itu pecah di udara, menumpahkan cahaya dan semua energi spiritual yang terkumpul pun menghilang. Boom! Segel hijau zamrud besar jatuh seperti gunung. Sebelum menyentuh Xiao Chen, kekuatan dahsyat itu menyebabkan tanah di bawah kakinya tenggelam ratusan meter, membentuk lubang dalam yang mengerikan. Anda dapat membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Xiao Chen, yang berdiri di atas gua yang dalam, mengangkat tangannya dan menyapa musuh dengan jurus penekan iblis. Bayangan monumen besar melesat ke langit dan dengan bunyi, retak bayangan itu langsung menembus segel giok yang sebesar bukit. Dengan suara gemuruh,
Segel dewa besar itu hancur berkeping-keping dan jatuh di antara hutan bambu. Pada titik ini, semua orang terkejut. Segel giok ini adalah harta spiritual yang langka, dan dihancurkan dengan mudah, yang mengejutkan banyak pembudidaya. Xiao Chen menyerbu dengan kecepatan 8 fase, menghindari harta karun spiritual yang bersinar, dan hendak menyerangnya, tetapi pada saat ini Wu Ming, yang tadinya tidak bergerak, akhirnya bergerak. Cahaya keemasan yang cemerlang melesat ke langit, dan suara lonceng yang bertahan lama bergema. Cahaya lonceng Dewa Emas itu cemerlang, seperti matahari yang terik tergantung di depan mata, begitu menyilaukan sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung. Wu Ming dilindungi di dalam oleh lonceng Dewa Emas, menghalangi jalan Xiao Chen. Dang! Xiao Chen menamparkan lonceng Dewa Emas itu dengan tangan surga. Suara lonceng yang besar mengguncang gunung peri. Kemudian terdengar ledakan keras. Kecuali hutan bambu yang dilestarikan, sebuah gunung di dekatnya runtuh. Lonceng ilahi Kaisar Abadi. Xiao Chen terkejut. Ia tidak menyangka akan melihat harta karun spiritual ini lagi. Saat lonceng ilahi ini disegel, ia memperlihatkan kekuatannya yang mengerikan. Mungkin sekarang sudah sepenuhnya terbuka, dan sulit untuk membayangkan betapa kuatnya itu. Bagaimanapun, itu adalah harta karun yang setingkat dengan Golden Divine Halberd dan Black Iron Seal. Ya, itu adalah lonceng ilahi Kaisar Abadi. Wu Ming berdiri di antara bambu hijau dan berkata, itu satu-satunya harta yang belum kumurnikan menjadi bagian dari diriku. Lonceng emas itu hampir transparan. Tidak hanya memiliki karakteristik emas, tetapi juga memiliki kilau batu giok yang bening. Lonceng itu berputar perlahan di atas kepala Wu Ming, dan fluktuasi energi yang kuat membuat jantung orang berdebar-debar. Teknik Wu Ming sangat istimewa. Tidak seperti kultivator biasa yang memelihara harta spiritual. Setiap kali ia memperoleh harta, ia akan memurnikannya menjadi bagian tubuhnya, memadatkannya menjadi satu dengan tubuhnya, menjadikan tubuhnya sebagai senjata ajaib di antara senjata ajaib. Dalam arti tertentu, setelah tubuh fisiknya mencapai alam tertinggi, itu sudah cukup untuk bersaing dengan tubuh bela diri yang tiada taraf. Ini jelas merupakan musuh yang tangguh. Saat itu, inkarnasi Wu Ming mampu menduduki peringkat 10 besar talenta muda di dunia kultivasi. Tubuh aslinya secara alami jauh lebih kuat. Selain itu, ia mengendalikan lonceng ilahi Kaisar Abadi, jadi sulit untuk memperkirakan kekuatan sejatinya saat ini. Aku tidak tahu bagaimana kau dibangkitkan, tetapi aku tidak ingin bertarung denganmu sampai mati hari ini. Wu Ming menunjukkan kekuatannya yang mengintimidasi, tetapi tanpa diduga, dia tidak bertarung dengan Xiao Chen pada akhirnya. Dia berkata, tidak ada yang perlu disembunyikan. Tidak cocok bagiku untuk bertarung sekarang, tetapi jika kau memaksaku, aku bisa menemanimu dengan enggan. Xiao Chen segera menekan keinginannya untuk bertarung. Ada sekelompok raja alien yang mengejarnya dari belakang, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Saya sarankan kamu untuk meninggalkan gunung peri ini secepatnya, kalau tidak kamu mungkin akan bertemu dengan banyak mantan musuhmu. Xiao Chen sudah menyadari bahwa ada banyak kultivator di gunung peri ini, dan sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Dia menatap Wu Ming dengan heran. Dia tidak percaya bahwa pihak lain akan memberinya peringatan yang baik. Dia mencibir dan bertanya, apakah ada peristiwa besar yang terjadi di gunung peri ini? Itu menarik begitu banyak kultivator untuk datang ke sini. Petik 2. Ya, bayangan monumen besar muncul di kedalaman gunung peri, membuat seluruh dunia kultivasi khawatir. Banyak orang kuat berbondong-bondong ke gunung peri ini. Bayangan monumen besar. Xiao Chen terkejut. Mungkinkah ada monumen surgawi di jalur peri ini di dunia kultivasi?
Menurutku bayangan itu sangat mirip dengan bayangan monumen yang baru saja kau buat. Apakah ada hubungan antara keduanya? Wu Ming menatap Xiao Chen dengan bingung. Mungkin, reaksi Xiao Chen tenang, lalu dia berbalik dan pergi. Beberapa kultivator lainnya sangat tidak puas dan mengeluh, "Saudara Wu Ming, mengapa Anda membiarkannya pergi? Dan Anda memberitahunya berita itu?" Melihat punggung Xiao Chen berangsur-angsur menghilang ke kedalaman Gunung Peri, Wu Ming menunjukkan cibiran dan berkata, "Keahliannya pasti terkait dengan monumen surgawi. Jika saya mengungkapkan berita ini, dia pasti akan pergi ke lembah pemakaman surgawi. Ada musuh besar saya di sana, dan Xiao Chen bukan hanya musuh saya, tetapi juga musuh orang itu. Bukankah lebih baik bagi mereka untuk bertemu dengan cara ini? Usir harimau untuk melahap serigala." Saudara Wu Ming menganggapnya sebagai pisau. Karena dia telah datang ke dunia kultivasi, tentu saja ada banyak orang yang ingin menghibur dia tanpa bantuan kita. Wu Ming menunjukkan senyum tipis, lalu melihat ketiga bambu suci berlumur darah, dan berkata, "Akar spiritual ini adalah salah satu dari 10 pohon suci di dunia. Pohon ini mengandung saripati kayu. Akhirnya aku menemukan saripati kayu. Selama aku mengumpulkan kelima elemen saripati dan memurnikannya ke dalam tubuhku, latihanku akan lengkap." Tiga bambu suci berlumur darah setinggi pinggang membuat seluruh lautan bambu berwarna-warni dan berkilauan. Konsentrasi energi spiritual jauh lebih tinggi daripada tempat lain di Gunung Peri, dan itu layak disebut pohon suci. Dia kembali lagi. Wu Ming menoleh ke belakang dan mendapati Xiao Chen telah kembali dan dengan cepat mendekat melalui udara. "Aku lupa satu hal. Aku sangat suka mengumpulkan kayu spiritual. Aku ingin mengambil bambu air mata darah." Xiao Chen mendarat, berjalan mendekat, dan berbicara kepada orang-orang yang hadir tanpa ragu-ragu, tampak familiar dengan mereka. "Jangan coba-coba. Kami tidak akan melawanmu sampai mati, tapi kau masih ingin mengambil pohon suci kami. Jangan bertindak terlalu jauh." Seorang kultivator di sebelah Wu Ming berteriak dingin. "Kita bisa membicarakannya." Xiao Chen tidak marah, tetapi malah tersenyum. Pada saat ini, gelombang energi yang kuat datang, dan Ratu Yaksa, Raja Dewa Laut, Raja Bumi, Mabao dan raja-raja lainnya memimpin banyak raja asing untuk membunuh. Setelah melihat sosok Xiao Chen, mereka datang untuk membunuhnya bersama-sama tanpa sepatah kata pun. Boom! Bumi runtuh di tempat, dan semua bambu dan pohon kecuali bambu air mata darah berubah menjadi abu. Siapa itu? Beberapa kultivator menjadi geram. Meskipun bambu air mata darah adalah pohon suci dan tidak hancur, tetap saja sangat berisiko untuk diledakkan dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Bambu air mata darah. Raja Bumi tertegun, lalu tertawa. "Aku hanya butuh pohon suci semacam ini." Raja Bumi menyerang lebih dulu, dan raja-raja alien lainnya juga datang dan mengambil tindakan. "Kau mencari kematian. Beraninya kau mencuri pohon suci kami." Seorang kultivator marah. Ia menunggangi senjata ajaibnya ke langit. Jaring suci dengan cahaya dan warna yang mengalir menyebar ke langit seperti awan berwarna-warni. Namun, harta karun spiritual yang dahsyat ini langsung dihancurkan oleh raja-raja di tempat. Pada saat itu, beberapa kultivator, termasuk Wu Ming, semuanya berubah warna. Para master di hadapan mereka berada di luar imajinasi mereka dan kekuatan mereka sangat mengerikan. "Hehe!" Raja Bumi mencibir dan melayangkan pukulan. Cahaya kuning kecoklatan yang samar jatuh dan langsung menghancurkan kultivator yang telah melemparkan jaring dewa tetapi tidak punya waktu untuk mundur. Tubuh dan jiwanya hancur di tempat. Dari mana datangnya kelompok orang kuat ini? Beberapa kultivator terkejut dan marah,
tetapi mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak karena raja-raja bergegas maju. Dang, lonceng Dewa Kaisar Abadi bersinar terang, dan suara lonceng yang bertahan lama bergema di langit dan bumi. Gelombang lonceng yang mengerikan bergetar keluar, mengubah Raja Alien yang berada di dekat garis depan menjadi kabut berdarah di tempat. Lonceng dewa yang mengerikan itu tak tertandingi kekuatannya. Maju, raut wajah Wu Ming tiba-tiba berubah. Setelah kontak singkat, dia langsung tahu seberapa kuat orang ini. Tidak terbayangkan bahwa sekelompok orang seperti itu berkumpul bersama. Mulailah dengan yang pertama. Namun, para raja telah mengarahkan pandangan mereka padanya. Kekuatan lonceng dewa telah mengejutkan mereka semua. Bagaimana mereka bisa melepaskan harta yang begitu berharga tepat di depan mata mereka? Raja Bumi bahkan bergegas datang sendiri untuk mengambil 3 bambu ilahi air mata darah. Ayo kita kabur. Meskipun Xiao Chen berteriak seperti ini, dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Keempat petarung terbaik menyerang dengan sekuat tenaga, membunuh seorang raja alien dan kemudian melukai 2 lainnya dengan serius. Dang, suara lonceng yang panjang dan jauh itu mengguncang langit dan bumi. Beberapa gunung di kejauhan runtuh dan berubah menjadi debu saat lonceng itu berbunyi. Lonceng Dewa Surgawi Abadi sangat kuat. Zhongbo membunuh raja alien lainnya. Pada saat yang sama, Wu Ming berhadapan dengan Raja Bumi dan pertempuran yang mengejutkan pun terjadi. Para kultivator lainnya tidak memiliki basis kultivasi yang mengerikan seperti Wu Ming, mereka juga tidak memiliki harta karun seperti miliknya. Mereka tidak bisa keluar begitu saja. Dalam sekejap, salah satu dari mereka dipukuli sampai mati, dan senjata ajaibnya hancur di udara. Xiao Chen tidak melawan dengan keras. Sosoknya seperti bunga impian di udara. Kecepatan 8 fase yang ekstrim memungkinkannya bergerak dengan mudah. Dia bergegas ke suatu tempat yang tidak jauh dari Wu Ming dan berteriak kepada beberapa kultivator, "Saudara-saudara, mari kita bekerja sama untuk keluar." Selama salah satu dari kita bergegas keluar untuk melaporkan berita, tidak ada dari mereka yang akan bisa melarikan diri. Beberapa kultivator memiliki keinginan untuk mengutuk. Bukankah ini akan memaksa roh-roh jahat yang menakutkan ini untuk membungkam mereka? Benar saja, Raja Dewa Laut memerintahkan, karena kalian sudah memulai, bunuh mereka semua. Ini adalah dunia kultivasi. Jika kita memprovokasi sekte yang kuat untuk membalas, situasinya akan sangat buruk. Ratu Yaksa mengambil tindakan secara pribadi. Ketika tinju iblis tak terbatas keluar, itu langsung menghancurkan beberapa senjata sihir kultivasi, dan dengan ledakan, kedua kultivator itu dipukuli hingga berkeping-keping. Pada saat yang sama, Raja Perang Mabau juga mencabik-cabik seorang kultivator, dan Raja Dewa Laut telah mengalahkan lawan kedua hingga kehancuran total. Kecuali Wu Ming, 2 kultivator lainnya hampir seketika tenggelam dalam serangan ganas para Raja Alien. Dengan begitu banyak raja yang menyerang, bahkan tidak ada jejak harta spiritual atau tubuh fisik yang tersisa. Dang, lonceng Dewa Kaisar Abadi bergetar hebat. Cahaya keemasan membuat area pegunungan menjadi terang benderang. Pada saat memukul mundur Raja Bumi, Wu Ming melukai 2 raja alien dengan parah, menyebabkan mereka memuntahkan darah. Melihat Raja Yaksa, Raja Dewa Laut, dan Mabau datang pada saat yang sama, Xiao Chen tidak menunda lebih lama lagi dan segera mundur. Wu Ming, saudaraku, aku pergi dulu. Jika kau mati di sini, aku akan membalaskan dendammu. 8 fase kecepatan Xiao Chen sebenarnya adalah cara unik untuk melarikan diri. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke pegunungan di depan dalam sekejap mata. Dang, dang, dang. Lonceng Dewa Kaisar Abadi terus mengeluarkan suara keras,
dan hutan di sekitarnya langsung berubah menjadi abu. Beberapa gunung runtuh tanpa suara dan berubah menjadi debu. Wu Ming terperangkap di dalam lonceng dewa, dan dia menahan puluhan pukulan berat dari Raja Bum dan hampir 10 Raja Alien. Dia terbang ke langit dan melepaskan diri dari pengepungan. Dengan satu tatapan terakhir ke arah raja-raja, dia berkata kepada dirinya sendiri dengan penuh kebencian, Dewa Laut dan Dewa Bumi, roh mereka adalah roh 5 elemen yang aku butuhkan. Mengandalkan keakrabannya dengan daerah pegunungan ini, Wu Ming dengan cepat menyingkirkan kerumunan dan menghilang ke dalam pegunungan. Di bagian timur dunia kultivasi, terdapat 100.000 gunung abadi, dan banyak tempat yang diberkati ada di sini. Di antara mereka, di bagian terdalam dari 100.000 gunung abadi, ada tempat yang sangat berbahaya yang disebut lembah pemakaman langit. Selama berabad-abad, tidak ada kultivator yang memasuki lembah pemakaman langit yang pernah keluar hidup-hidup. Lembah ini telah menjadi terkenal dan telah lama identik dengan kematian. Namun baru-baru ini, kejadian aneh terjadi di tempat yang sangat berbahaya dan jahat ini. Sebuah bayangan samar dari sebuah monumen besar muncul, dan lembah pemakaman langit yang awalnya berkabut tiba-tiba memancarkan cahaya merah muda. Pada saat ini, Xiao Chen telah tiba di puncak tinggi kurang dari 10 mil jauhnya dari lembah pemakaman langit dan sedang melihat ke kejauhan. Sesekali terlihat para kultivator mengendarai berbagai pedang terbang dan khazanah sihir, menerobos udara dan terbang menuju lembah pemakaman langit di depan, meninggalkan seberkas cahaya di langit. Apa asal-usul lembah Tianzang ini? Mengapa ada bayangan monumen? Sementara Xiao Chen sedang menonton, 4 atau 5 kultivator tua terbang dengan senjata ajaib mereka. Mereka tampaknya sengaja memperlambat kecepatan mereka dan tidak terbang terlalu cepat. Mereka berbicara dengan suara pelan. Dikatakan bahwa ada dewa leluhur yang ditekan di lembah pemakaman langit. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang ditekan di sini bukanlah manusia, atau bukan orang dari 9 provinsi dan 4 arah. Sepertinya itu terkait dengan dunia prasejarah. Bab 425, Lembah Pemakaman Langit. Dewa Leluhur, bukan dari Kyushu atau dunia 4 arah. Terkait dengan surga prasejarah. Xiao Chen berdiri di atas gunung yang diselimuti kabut peri dan dapat dengan jelas mendengar percakapan beberapa kultivator yang terbang di udara. Lembah pemakaman langit mungkin berada di luar imajinasinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Alih-alih melangkah maju, dia mulai berpikir dengan hati-hati. Di tepi Sungai Kuning, ada naga leluhur di kota Tianbei, di Pulau Naga. Ada kota orang mati di kota Tianbei, di bawah neraka iblis. Ada surga yang hilang di kota Tianbei. Apa yang akan muncul di lembah pemakaman hari ini? Suara tawa merdu bagai lonceng perak terdengar, dan beberapa wanita cantik terbang dari langit sambil menunggangi harta karun ajaib. Jelas bahwa target mereka juga adalah lembah pemakaman langit. Kultivasi saudari Ye Jing telah meningkat pesat. Ia juga telah menyempurnakan pagoda 7 harta karun berlapis kaca. Ia pasti akan dapat menyingkirkan Wu Ming dan mengambil kembali lonceng ilahi kaisar abadi milik keluarga Ye. Semua ini karena pemuda yang tidak kompeten itu, Ye Tian. Ia terlahir dengan lonceng di tangannya, tetapi ia tidak dapat menyimpan harta karun itu. Ia kehilangan muka bagi keluarga Ye di dunia fana, dan pada akhirnya lonceng itu rusak dan orang-orang pun mati. Lonceng ilahi itu hilang di tangan Wu Ming dari sekte pemurnian senjata. Sekelompok kultivator wanita muda terbang di langit. Wanita berpakaian putih yang memimpin kelompok itu cantik dan menawan, tetapi ia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Jelas, setelah sekte-sekte utama di dunia kultivasi mendapatkan berita tersebut,
mereka semua mengirim guru mereka ke Gunung 10.000 Abadi, dan tempat ini menjadi tempat terjadinya berbagai peristiwa besar. Xiao Chen melesat ke angkasa dan terbang menuju lembah pemakaman langit. Ia tidak yakin apakah ia bisa memasuki lembah itu dengan lancar, tetapi ada banyak master yang berkumpul di sini, jadi ia bisa memanfaatkannya. Mungkin ia bisa menangkap Raja Alien yang mengejarnya. Lembah pemakaman langit dikelilingi oleh pegunungan yang tak berujung, membentuk lembah yang sangat besar. Kabut yang pekat membuat lembah itu tampak misterius. Tidak ada burung atau hewan di sekitar lembah pemakaman langit, dan pegunungan terlihat tak bernyawa. Di antara 100.000 gunung abadi, hanya ada sedikit tempat yang tidak ditumbuhi tanaman, namun tempat ini tidak hanya gersang, tetapi juga memiliki semburan aura yang mendebarkan yang terus-menerus keluar dari lembah. Lembah itu dipenuhi dengan awan dan kabut yang bergulung-gulung, seolah-olah itu adalah dunianya sendiri. Sepanjang sejarah, tidak ada seorang pun pembudidaya yang pernah memasukinya dan keluar hidup-hidup. Seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Semua orang menonton dari jauh, dan hutan di dekatnya dipenuhi sosok-sosok. Xiao Chen mendarat di hutan, menatap gunung-gunung gundul di depannya dan lembah kematian yang misterius. Dia merasakan tekanan yang luar biasa, seperti seekor binatang buas penghancur dunia yang sedang tidur merangkak di sana, membuat orang tanpa sadar merasakan hawa dingin. Namun, dia tidak menemukan jejak monumen surgawi. Lembah pemakaman langit itu berkabut dan dia hanya bisa melihat awan yang bergulung-gulung. Xiao Chen dengan rendah hati meminta nasihat kepada dua orang kultivator di hutan, dan diberitahu bahwa baru-baru ini bayangan raksasa monumen surgawi akan muncul setiap tengah malam, dan ada kecenderungan untuk muncul dari tanah. Setelah melihat-lihat dan mendapatkan pemahaman terperinci tentang situasi di sini, Xiao Chen berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke langit. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan Ratu Yaksa, Dewa Laut, Ma Bao dan lainnya, dan pertempuran besar pun tak terelakkan. Tentu saja, mereka bertarung sambil mundur, melarikan diri sampai ke lembah pemakaman langit, dan memikat semua Raja Alien ke sini. Hal ini telah memicu pertempuran sengit antara Raja Alien dan beberapa kultivator termasuk Wu Ming. Tidak realistis lagi untuk ingin meminjam kekuatan itu lagi. Raja Dewa Laut, Ma Bao, dan yang lainnya pasti tidak akan mudah bermusuhan dengan para kultivator. Namun, Xiao Chen tidak menyangka bisa membunuh seseorang dengan meminjam pisau dengan cara ini. Itu sudah cukup baginya untuk memancing sekelompok Raja Alien ke sini. Saya yakin setelah mereka mendapatkan informasi dari prasasti surgawi, mereka akan memberikan perhatian khusus pada tempat ini. Jika harta karun langka benar-benar datang ke dunia, atau jika prasasti surgawi terbang dan memasuki lembah pemakaman langit, itu pasti akan memicu perang. Pada saat itu, raja asing tidak akan bisa menjauh darinya. Malam itu bertabur bintang, tetapi area di sekitar lembah pemakaman langit sangat menyedihkan, dan sejumlah besar pembudidaya berkumpul di sana. Pada tengah malam, terdengar suara ledakan keras, dan gunung 100.000 abadi berguncang. Sebuah monumen besar menjulang ke langit dari lembah, seolah-olah akan mencapai langit berbintang. Tekanan yang luar biasa itu bagaikan gelombang laut yang menyebar perlahan ke segala arah, dan seolah-olah dunia bergetar. Awan hitam membubung ke langit, menutupi semua bintang dan bulan di langit. Lembah pemakaman langit dipenuhi dengan energi iblis, dan sebuah monumen kuno besar muncul tanpa bayangan. Ia lebih tinggi dari semua gunung peri, seperti gunung ajaib yang dikirim ke langit, menggemparkan jiwa orang-orang. Gumpalan kabut hitam menumpuk satu demi satu, menyelimuti monumen langit raksasa itu dan menekan semua gunung di dekatnya yang ada di bawahnya. Ya Tuhan,
Prasasti surgawi benar-benar muncul dan bukan lagi ilusi. Mungkinkah lembah pemakaman langit, yang telah sunyi selama bertahun-tahun, akan mengalami perubahan besar? Semua pembudidaya terpikat, bahkan Ratu Yaksa dan yang lainnya tidak terkecuali. Prasasti surgawi terkenal di seluruh dunia, dan jika mereka cukup beruntung, mereka mungkin memiliki peluang luar biasa di sini, dan mereka tentu saja tidak ingin melewatkannya. Gemuruh terdengar seperti guntur tumpul, bumi berguncang hebat, ketakutan melonjak dalam hati setiap orang, dan monumen langit yang besar perlahan-lahan terangkat dari tanah, dan benar-benar perlahan naik ke langit dari lembah pemakaman langit. Kabut hitam di lembah pemakaman langit telah banyak memudar, dan orang-orang benar-benar dapat melihat samar-samar beberapa pemandangan di dalamnya. Di kejauhan, ada banyak istana megah berdiri di lembah yang luas, dan aura perubahan dan kekunoan menyerbu ke arah wajah seseorang. Namun, di kejauhan, kabut masih bergulir, dan segala sesuatunya tidak dapat dilihat dengan jelas. Istana megah ini, mungkinkah ini istana surgawi yang legendaris? Reruntuhan yang terawat baik seperti itu mungkin berisi harta karun yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. Saya pikir ini seharusnya istana para dewa leluhur, pasti ada banyak harta karun spiritual. Banyak orang berdiskusi, dengan cahaya berapi-api di mata mereka. Suara gemuruh itu tak ada habisnya. Monumen langit yang besar menjulang ke langit seperti gunung, lalu berdiri dengan tenang di antara awan-awan. Awan hitam yang tak berujung menghalangi bintang-bintang dan bulan, mengalir perlahan di sekitarnya, melonjak dengan tekanan yang mendebarkan jantung. Prasasti kuno itu benar-benar terbang ke langit. Lembah pemakaman langit tidak akan lagi menjadi area terlarang. Namun, prasasti langit itu belum terbang jauh. Prasasti itu masih tinggi di langit. Bisakah kita melangkah ke lembah itu? Banyak kultivator yang senang sekaligus takut. Mereka menatap prasasti langit dan lembah pemakaman langit dengan ragu-ragu. Au, terdengar lol. Omongan serigala, seorang pembudidaya keluar dari hutan dengan pedang terbang, lalu melemparkan seekor serigala liar yang ditangkapnya ke dalam lembah dengan jabat tangannya. Serigala liar itu mendarat di lembah pemakaman langit, matanya bersinar hijau saat melihat sekeliling. Ia berputar-putar di dalam untuk beberapa saat, lalu berlari keluar dari pintu masuk lembah. Tidak mati, lembah pemakaman langit bukan lagi zona kematian. Kutukan tanah yang tidak menyenangkan ini telah dipatahkan. Beberapa kultivator berteriak dengan gembira. Beberapa yang bergerak cepat telah bergegas dengan senjata ajaib mereka dan memasuki lembah pemakaman langit, ingin mencari harta karun kuno di zona paling misterius di dunia kultivasi ini. Akan tetapi, orang-orang yang teguh pendirian dan para pembudidaya yang kuat tidak bergerak, dan menyaksikan dengan tenang saat sekelompok anak muda menyerbu ke lembah pemakaman langit. Ah, terdengar teriakan kaget. Ada banyak mayat di sini. Para pembudidaya yang bergegas ke lembah berteriak kaget, karena mereka melihat tulang-tulang di seluruh lembah dan segera menjadi waspada. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi dan semua orang berhamburan ke dalam kompleks istana, menginjak tulang-tulang kering. Tak lama kemudian sorak-sorai terdengar, seseorang benar-benar telah menemukan harta karun kuno, dan semburan cahaya berkelap-kelip di lembah. Ketika beberapa kultivator berhasil keluar dari lembah pemakaman langit dengan selamat, orang-orang di luar lembah tidak dapat menahan diri lagi dan mulai bergegas menuju lembah pemakaman langit. Lembah yang tadinya sunyi tiba-tiba menjadi ramai pada saat ini, dan orang-orang akhirnya menjadi yakin bahwa ancaman kematian tampaknya telah menghilang. Melihat tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, bahkan kultivator yang paling stabil pun akan kesulitan untuk bertahan. Jika mereka tidak masuk, kesempatan itu mungkin akan diambil oleh orang lain, dan tidak akan ada yang tersisa. Pada paruh kedua malam itu,
bahkan para kultivator tua pun tak ragu lagi dan memasuki lembah pemakaman langit. Ratu Yaksa, Dewa Laut, Mabao dan yang lainnya juga bergegas memasuki lembah luas itu bersama-sama. Tanah kuno yang telah disegel selama bertahun-tahun ini tidak lagi damai di tengah malam, karena sejumlah besar petani berdatangan. Saat keadaan di luar lembah mulai hening, Xiao Chen menatap monumen raksasa di langit, kemudian menatap lembah pemakaman langit, dan menjadi orang terakhir yang masuk ke dalam. Meskipun hatinya tidak merasa aman, dia merasa bahwa meskipun ada bahaya, dia bisa kembali ke dunia kematian sesegera mungkin. Ada tulang-tulang kering yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya, semuanya ditinggalkan oleh para petani yang secara tidak sengaja memasuki lembah dan meninggal di tahun-tahun yang tak berujung sebelumnya. Di depan, terbentang istana-istana megah, dan banyak pembudidaya tengah mencari di dalamnya. Ketika memasuki istana kuno, Xiao Chen langsung tahu apa yang disebut harta karun kuno itu. Jelas bahwa perang besar telah terjadi di sini di masa lalu yang jauh. Ada banyak tulang seputih salju di setiap sudut istana, dan ada juga banyak senjata sihir rusak yang tertinggal. Meskipun beberapa harta karun kuno ini telah rusak, pecahan-pecahannya masih memiliki kekuatan besar. Ini adalah harta karun kuno dari zaman kuno. Metode pemurniannya telah lama hilang. Jika kita dapat menemukan metodenya dari pecahan harta karun spiritual ini, itu akan menjadi kekayaan yang tak terkira. Banyak kultivator sangat gembira. Tidak seorang pun tahu berapa lantai istana megah ini. Xiao Chen berjalan di ujung dan mengikuti semua orang ke depan. Dia telah melewati 19 aula utama berturut-turut, tetapi masih belum mencapai ujungnya. Sesuatu yang tidak beres akhirnya terjadi. Seseorang mulai membunuh orang dan mencuri harta karun. Xiao Chen, yang berjalan di ujung, merasakan kegelisahan yang tajam, seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi. Dia merasakan hawa dingin yang meningkat di istana yang besar itu. Entah mengapa, ia merasakan hawa dingin di tulang belakangnya dan tiba-tiba berbalik. Ia melihat bayangan besar melintas di istana besar di belakangnya, yang langsung membuatnya merasakan hawa dingin di hatinya. Lembah pemakaman langit sangatlah istimewa. Mustahil untuk terbang jauh ke angkasa seolah-olah langit itu terpenjara. Seseorang hanya dapat kembali melalui rute semula. Namun, jika seseorang melakukannya, kemungkinan besar ia pasti akan bertemu dengan bayangan raksasa menakutkan yang muncul sesaat. Xiao Chen menoleh ke belakang dalam-dalam, lalu melangkah ke arah orang-orang di depan tanpa menoleh ke belakang. Setelah melewati 37 istana besar berturut-turut, mereka masih belum mencapai akhir. Selama periode ini, konflik terjadi dari waktu ke waktu, dan banyak pembudidaya telah meninggal. Xiao Chen, yang berjalan di ujung, akhirnya menemukan bahwa darah para kultivator yang mati akan mengalir keluar dan meresap ke dasar istana. Setelah beberapa saat, semua daging dan darah akan menghilang, hanya menyisakan setumpuk tulang. Orang-orang di depan jelas juga menemukan masalah ini. Ketika kekacauan terjadi, banyak orang mulai berjalan mundur, takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Puluhan orang berteriak bersamaan. Kelompok orang pertama yang melarikan diri tampak sangat ketakutan, tetapi teriakan mereka tiba-tiba berhenti. Ini tempat yang berbahaya dan jahat. Cepat mundur, hantu. Semua orang ketakutan dan banyak orang lari ketakutan. Namun, terdengar teriakan terus-menerus dari arah pintu keluar, dan beberapa monster tak dikenal menghalangi semua orang. Pada saat yang sama, di setiap istana besar, para pembudidaya jatuh diam-diam dari waktu ke waktu. Orang yang mati diambil jantungnya atau tengkoraknya dilubangi 5 jari. Tanpa suara, Xiao Chen tiba-tiba merasakan kulit kepalanya kesemutan.
Tanpa mengangkat kepalanya, dia menebas ke atas dengan telapak tangannya. Bayangan hitam itu bagaikan hantu, cakar-cakarnya yang tajam bertabrakan dengan telapak tangannya, hancur berkeping-keping dalam kehampaan, dan bayangannya pun cepat menghilang. Dang! Suara lonceng panjang terdengar dari depan, dan gelombang lonceng mengguncang 10 arah. Itu adalah suara lonceng Dewa Kaisar Abadi, tetapi istana kuno ini tidak rusak sedikit pun oleh gelombang lonceng. Xiao Chen bergegas menghampiri dan menemukan Wu Ming di istana ke-42. Dia baru saja menghancurkan iblis humanoid yang ditutupi sisik. Selama Kaisar Langit masih hidup abadi, aku akan hidup selamanya. Apa yang bisa kalian lakukan terhadapku, makhluk jahat? Dia melihat sekeliling dengan waspada. Aura dingin di istana semakin kuat, dan semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Dari waktu ke waktu, makhluk jahat misterius akan menyerang, membunuh banyak pembudidaya, dan mereka tidak tahu apa bayangan itu. Sialan, di mana tempat ini? Suara marah Raja Dewa Laut terdengar dari depan. Banyak raja alien diserang. Meskipun monster-monster itu hampir tidak dapat melukai nyawa mereka, seiring berjalannya waktu, siapa yang dapat menjamin bahwa tidak akan ada bahaya? Mereka ingin kembali melalui rute yang sama, tetapi jalan mundur itu tampaknya terhalang. Kabut tebal dan istana besar di belakang mereka menjadi semakin samar, seolah-olah semakin jauh dan tidak dapat didekati. Dang! Lonceng itu berbunyi merdu, dan Wu Ming berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan bergegas ke istana ke-43. Lonceng ilahi bersinar terang, seperti komet yang menabrak bumi, dan mengenai Raja Dewa Laut. Terjadilah tabrakan hebat, Raja Dewa Laut terpental dan menghantam pilar batu besar di istana, darah mengucur dari sudut mulutnya. Istana itu luar biasa kokoh, tidak ada satupun retakan yang terlihat di atasnya. Kau mencari kematian, Dewa Laut San. God marah. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya dan bergegas menuju Wu Ming. Pada saat yang sama, raja-raja alien lainnya juga bergegas maju untuk mengepung dan membunuh. Wu Ming terdorong mundur oleh serangan itu, dan lonceng ilahi Kaisar Abadi mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan cemerlang yang melesat menuju aula utama ke-44. Pada saat terobosan, Wu Ming meluncurkan serangan terkuat dengan lonceng Dewa Kaisar Abadi, menghancurkan Raja Alien. Sebelum pergi, dia menatap Raja Dewa Laut dan Raja Bumi dan berkata, "Jiwa kalian adalah roh 5 elemen yang aku butuhkan. Kalian harus mati di tanganku." Melihat provokasi Wu Ming, wajah kedua raja itu sangat muram. Cahaya itu cemerlang dan harta karun spiritual beterbangan. Ada juga kultivator lain yang menyerang Raja Alien, tetapi mereka terbunuh oleh pedang api Ratu Yaksa, yang membakar langit dan menewaskan lebih dari selusin orang. Para kultivator yang ingin memanfaatkan kekacauan untuk membunuh orang dan merebut harta karun dengan cepat mundur. Terjadi kekacauan di lembah pemakaman langit. Kepanikan menyebar, bahaya tak dikenal mendekat, dan perasaan tidak menyenangkan muncul di hati setiap orang. Kematian terjadi dari waktu ke waktu, termasuk serangan oleh monster tak dikenal dan pembunuhan di antara para kultivator. Ketakutan menyebar. Tidak lama kemudian, orang-orang di garis depan akhirnya bergegas keluar dari kompleks istana. Tepatnya ada 49 lantai, angka yang sangat istimewa yang dengan mudah mengingatkan orang-orang pada, jumlah Dayan adalah 50, dan kegunaannya adalah 49. Ketika keluar dari istana megah ini, kabut tebal menyelimuti di depan Anda, sehingga sulit melihat apa yang sedang terjadi. Dan di bawah tebing dekat istana kuno setinggi 49 lantai, 3 lubang hitam besar dapat terlihat samar-samar. Ada iblis di lubang hitam. Aku baru saja melihatnya,
cakar binatang buas yang besar mencuat. Beberapa pembudidaya menunjuk ke 3 lubang hitam besar di bawah tebing dengan wajah pucat. Tempat itu gelap dan mengerikan, seakan-akan terhubung dengan jurang neraka. Lihat, ada bayangan berkelebat di lubang besar di sebelah kiri. Teriak seseorang. Xiao Chen tercengang. Dia melihat 3 kerangka seputih salju, menjulurkan kepala mereka dan melihat keluar dari lubang besar di sebelah kiri dengan cara yang sangat lucu. Dia merasa sangat familiar dengan benda itu. Benda itu sangat mirip dengan Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Lun Hui, yang sudah lama tidak dia lihat. Apakah mereka benar-benar mereka? Ah, wanita, sungguh cantik. Seru yang lain. Ada ledakan keras di kepala Xiao Chen, dan dia benar-benar melihat Qingqing. Di dalam lubang hitam besar di tengah, ada seorang wanita dengan kecantikan luar biasa, mengenakan mahkota warna-warni dan gaun giok pelangi. Auranya yang kuat sangat menakutkan, dan penampilannya persis sama dengan Qingqing. Xiao Chen tidak bisa mempercayai matanya. Sebelum dia bisa sadar, dia berseru lagi. Dari lubang hitam besar ketiga, cakar iblis raksasa terentang. Cakar itu ditutupi sisik ungu dan sebesar rumah. Roh jahat yang mengerikan keluar darinya. Bab 426, Leluhur setengah bela diri telah tiba. Benarkah itu Qingqing? Segalanya begitu tiba-tiba, seperti dalam mimpi. Di lubang hitam besar di tengahnya, ada seorang wanita cantik jelita dengan rambut panjang seperti air terjun, kulit seperti salju, dikelilingi oleh aura warna-warni, awan ilahi yang berkabut, dan kebijaksanaan surga dan bumi. Matanya yang jernih tampaknya mampu melihat melalui segala sesuatu di dunia. Bagaimana ini mungkin? Saat itu, Xiao Chen melihat Qingqing hancur berkeping-keping, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Esensi Qingqing menyatu dengan platform lumpur kuning, menghalangi jurang dosa. Sekarang melihat sosok yang dikenalnya itu lagi, dia merasa getir di hatinya. Ia tahu bahwa gadis berpakaian putih, bermata cerah, berpenampilan menawan dan periang tidak akan pernah muncul lagi di dunia. Ada seorang gadis yang murni dan jernih, asteris halus, dengan alis hitam yang dipadatkan dengan rima puitis, mata musim gugur yang dipenuhi dengan esensi puitis, bibir merah bergerak sedikit, gigi mutiara berkilau seperti kristal giok. Bahkan jika Xiao Chen memiliki hati yang keras, dia juga merasakan sedikit kepahitan pada saat ini. Cahaya suci 7 warna melesat ke langit, dan seorang wanita yang tampak seperti Qingqing berjalan keluar dari lubang hitam besar itu. Cahaya suci itu memercik kemana-mana, membuat lembah pemakaman langit yang berkabut bersinar cemerlang. Dia mengangkat tangan putihnya dengan ringan, dan tirai cahaya warna-warni menyelimuti bagian terdalam lembah pemakaman langit. Cahaya ilahi yang cemerlang menerangi lembah yang gelap, dan sebenarnya ada dunia kecil di depan yang menghalangi jalan di depan. Di dalamnya suram, wanita itu ingin memurnikan dunia kecil itu dan mengambilnya. Cahaya ilahi 7 warna melonjak maju seperti air pasang. Qi, merupakan cahaya pedang yang menggetarkan yang melesat dari langit, bagaikan hujan meteor yang cemerlang dan menyilaukan, membelah langit yang gelap dan jatuh ke dalam lembah pemakaman langit. Ding! Wanita anggun itu mengangkat pergelangan tangan putihnya sedikit, dan jari-jarinya yang ramping seperti giok dengan ringan mengetuk cahaya suci yang menyilaukan, membuat getaran yang menyenangkan. Pedang besar yang panjangnya 100 kaki, sebening kristal dan memancarkan cahaya yang menyilaukan, muncul di lembah pemakaman langit. Ujung pedang yang tajam itu mudah dipegang oleh jari giok wanita itu. Semua orang terkejut. Pedang suci yang begitu mempesona, yang panjangnya 100 kaki, jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh seorang kultivator biasa. Semua kultivator berubah warna.
Ini jelas merupakan pedang terbang tak tertandingi yang disempurnakan oleh seorang semi-leluhur. Namun, itu dengan mudah diblokir oleh jari giok wanita yang mengenakan mahkota dan gaun giok berwarna-warni. Itu benar-benar luar biasa. Kekuatan macam apa itu? Ding! Terdengar getaran tajam lagi, dan pedang terbang setinggi 100 kaki itu bersinar dengan cahaya dan berubah menjadi ukuran 3 inci, bersinar seperti bintang yang terang, dan dengan cepat mundur. Dengan kilatan cahaya, seorang biksu tua datang melintasi angkasa. Ia mengenakan jubah yin yang, mahkota ungu emas di kepalanya, dan berambut putih tetapi berwajah muda. Pedang terbang itu menghilang ke dalam tubuhnya. Ada kilatan cahaya lain, dan seorang lelaki tua dengan pandangan abadi turun ke awan berwarna-warni dan berdiri bersama biksu tua yang telah menyimpan pedang terbangnya. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka jelas merupakan dua leluhur setengah. Meskipun tidak ada fluktuasi energi, mereka tetap mengagumkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa jurang neraka dalam disegel di sini. Lelaki tua yang dikelilingi oleh awan keberuntungan berwarna-warni itu menatap wanita di depannya yang tampak seperti kincing, dan berkata, "Dao You, dari mana asalmu, dan mengapa kau menerobos masuk ke dunia kultivasiku untuk mengambil harta karun?" Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia membalikkan tubuhnya yang ramping dan cantik dan berjalan menuju dunia kecil yang suram dengan langkah teratai yang anggun. Cahaya ilahi 7 warna sekali lagi memercik dari jari-jari gioknya yang ramping, ingin memurnikan jurang neraka dalam yang disebutkan oleh lelaki tua itu. Dengan suara cici yang memecah udara, kedua lelaki tua itu mengendalikan harta sihir mereka untuk menyerang ke depan. Ribuan sinar cahaya muncul, seolah-olah ratusan ribu bintang telah jatuh di lembah pemakaman langit dan menyerang keindahan yang tiada taraf. Terdengar suara gemuruh pelan, dan di gua besar di sisi kanan tebing di bawah lembah pemakaman langit, sebuah cakar sebesar rumah, ditutupi sisik ungu, mencengkeram senjata ajaib yang cantik itu. Terjadi tabrakan hebat, cahaya melesat ke langit, dan tirai warna-warni itu terus pecah. Puff! Darah berceceran, cakar raksasa di lubang hitam itu sedikit terluka, dan napas yang keras tiba-tiba melonjak di lembah pemakaman langit. Sosok besar bergegas keluar dari lubang hitam, setinggi puluhan meter, menyapu semua harta spiritual, dan kemudian dia dengan cepat menyusut dan berubah menjadi tinggi biasa. Ini adalah iblis yang menakutkan. Dia kurus dan ditutupi sisik ungu. Dia sangat kurus, seperti kerangka yang ditutupi sisik. Dia tidak memiliki rambut, bahkan kepala dan pipinya ditutupi oleh sisik-sisik halus, yang sangat mengerikan. Sang Raja, kedua leluhur setengah dunia kultivasi itu terkejut, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Haha, jurang neraka yang legendaris, yang setenar Paradise Lost, telah muncul. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa itu disegel di lembah pemakaman langit. Seekor yaksa tua yang kurus dan kurus, dengan rambut hijau yang beterbangan, mendarat di lembah pemakaman langit. Segera setelah itu, cahaya merah menyala melesat di langit dan turun. Seorang sura tua muncul di lembah pemakaman langit dan berdiri berdampingan dengan yaksa tua itu. Semua orang di lembah pemakaman langit sangat ketakutan. Dalam waktu singkat, beberapa leluhur setengah muncul satu demi satu. Jelas bahwa segala sesuatu di lembah akan menjadi peluang bagi para leluhur setengah itu, dan mustahil untuk memperjuangkannya tanpa mencapai level itu. Cahaya ilahi memenuhi langit, suasana damai memenuhi udara, dan bayangan besar turun. Meskipun wujud aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas, dari bayangan malaikat yang berkeliaran di sekitarnya, dapat dipastikan bahwa ini adalah Roh Kudus dari klan malaikat. Boom! Gas mayat itu sangat kuat,
dan kerangka besar menerobos kehampaan dan muncul di lembah pemakaman langit. Tubuh yang seperti gunung itu benar-benar menakutkan. Untungnya, ia dengan cepat menyusut dan berubah menjadi setinggi 2 meter. Raja klan kerangka tiba. Semuanya, mundurlah. Tak ada yang bisa dilakukan di sini denganmu. Cahaya hijau di mata Yaksa Banzu tampak suram dan dingin, membuat hati orang-orang berdebar-debar saat melihatnya. Minggir, atau aku akan membunuh kalian semua. Tatapan mata Suratua itu menjadi semakin tajam, dan rambut merahnya membuatnya tampak sangat ganas. Tidak ada yang berani menyinggung Banzu di depannya, dan semua orang mundur tanpa sadar. Bahkan mereka yang sombong dan arogan seperti Wu Ming dan Ratu Yaksa hanya bisa mengikuti orang banyak. Ah! Teriakan terdengar. Ketika semua orang mundur ke istana besar di belakang, monster muncul kembali dan terus menyerang dan membunuh para pembudidaya yang hadir. Jauh di dalam lembah pemakaman langit, dua leluhur setengah dunia kultivasi mengerutkan kening. Mereka berdua memuntahkan beberapa pedang dewa, menembakkannya ke arah istana megah di belakang mereka. Suara cici yang menerobos udara tidak ada habisnya. Ribuan energi pedang berlari melintasi langit, sinar cahaya yang takbi. Rujung mengalir, energi pedang berlari melintasi langit, monster tak terlihat muncul satu demi satu, terus-menerus tertusuk dan mati. Ini adalah kekuatan seorang setengah leluhur. Tanpa melukai siapapun secara tidak sengaja, dia dengan cepat membunuh 90% dari banyak monster yang bersembunyi di istana raksasa. Kemudian cahaya pedang itu memudar dan menghilang dalam sekejap. Tirai cahaya yang menyilaukan tiba-tiba melonjak ke langit, sepenuhnya menutupi bagian depan lembah pemakaman langit dan mengisolasi semua orang dari istana 49 lantai itu. Beberapa leluhur setengah menyegel area terdalam lembah pemakaman langit dan mulai bertarung memperebutkan jurang neraka dalam. Xiao Chen melihat semua ini dan hatinya dipenuhi gelombang. Sebenarnya ada dunia kecil yang hidup berdampingan dengan Paradise Lost. Apa asal-usulnya? Aura pembunuh yang tak terlihat menyerangnya, dan Xiao Chen meninggalkan bayangan sisa di tempat, bergerak ke samping sejauh lebih dari 10 kaki. Raja Perang Mabao mencibir, dua sinar terang melesat keluar dari matanya, dan berkata, bahkan jika kau bersembunyi di lautan jutaan orang, aku dapat menemukanmu dalam sekejap. Ini adalah kekuatan magis bawaan Raja Perang Mabao. Ia dapat melihat melalui kehampaan dan melihat langsung ke asal-usulnya. Di depannya, tidak terlihat dan berubah penampilan tidak berguna. Raja Bumi, Raja Dewa Laut, dan Ratu Yaksa melangkah maju bersama, menghalangi jalan Xiao Chen, dan masing-masing dari mereka menampakkan niat membunuh. Beberapa Raja Surgawi bergabung. Jika Xiao Chen melawan mereka secara langsung, dia pasti akan mati. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat mundur, bergegas ke istana di depan. Beberapa raja mengikutinya dari dekat. Pada saat ini, beberapa istana besar di arah pintu keluar lembah Tianzang tampak menjulang dan sangat halus. Tidak seorang pun dapat kembali melalui rute semula. Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain mundur dengan kecepatan tinggi menggunakan 8 fase, terbang menembus istana besar setinggi 49 lantai. Dang! Lonceng itu berbunyi merdu, dan lonceng Dewa Kaisar Abadi bersinar terang. Tiba-tiba, Xiao Chen mengembangkan tubuh bela diri yang tak tertandingi, dan cahaya ilahi setebal lebih dari 1 kaki bersinar dari punggungnya. Meskipun bertabrakan dengan keras dengan tubuh lonceng, itu tidak menyebabkan kerusakan yang menghancurkan pada Xiao Chen. Saat dia memuntahkan seteguk darah, keterampilan mendalamnya berubah menjadi 9 tahap, dan bagian yang terluka cepat pulih, dan darahnya cepat tenang. Wu Ming, dua sinar dingin melesat keluar dari mata Xiao Chen, secepat hantu,
berubah menjadi bayangan samar dan melesat maju. Dang-dang, suara lonceng mengguncang langit, dan lonceng Dewa Kaisar Abadi bergetar terus-menerus. Serangan keras Xiao Chen semuanya diblokir oleh lonceng. Gelombang lonceng membuat semua kultivator di area itu menutup telinga mereka karena kesakitan, dan banyak orang berdarah dari ketujuh lubang. Gelombang lonceng yang merusak itu sangat mengerikan, tetapi hanya dalam waktu singkat, lebih dari 20 orang tergeletak di sekitar. Xiao Chen dan Wu Ming bagaikan dua kilatan petir yang saling terkait. Gerakan mereka terlalu cepat dan mereka bersaing dengan sengit. Seluruh tubuh Wu Ming diselimuti cahaya keemasan, dan dia menggunakan lonceng ilahi kaisar yang tidak bisa dihancurkan untuk menantang Xiao Chen secara langsung, tanpa kehilangan keunggulan sama sekali. Dang, Wu Ming menggunakan lonceng dewa untuk mendorong Xiao Chen mundur beberapa langkah dengan kasar, memperlihatkan senyum jenaka dan berkata, "Menurutmu apa yang akan terjadi jika aku berteriak bahwa Xiao Chen ada di sini?" Wajah Xiao Chen tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia berada di dunia kultivasi. Banyak sekte besar membencinya sampai ke akar-akarnya. Dia memiliki banyak musuh di sini. Jika banyak kultivator mengetahui identitasnya, ia mungkin akan langsung dikepung dan dibunuh. Ditambah dengan raja-raja alien itu, akhir ceritanya bisa dibayangkan. Dia akan membuat keputusan untuk kembali ke dunia orang mati. Namun saat ini, Wu Ming melangkah mundur beberapa langkah dan berkata, "Jika kau dapat menjerat Raja Dewa Laut dan Raja Bumi, aku tidak akan mengungkapkan identitasmu untuk saat ini." Warna kulit Xiao Chen berubah. Orang ini benar-benar memperlakukannya seperti bidak catur. Dia dengan cepat mengerti apa yang ingin dilakukan Wu Ming. Dia telah mengetahui bahwa dia ingin mengumpulkan kelima elemen jiwa. Dia ingin menggunakannya sebagai umpan untuk menarik perhatian Raja Dewa Laut dan Raja Bumi, sementara Wu Ming sendiri akan menyerang dari samping. Itu baik untukku, dan itu juga baik untukmu. Wu Ming mencibir dingin, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Keributan di sini telah membuat khawatir beberapa raja alien yang kuat, dan Ratu Yaksa, Raja Bumi, Raja Dewa Laut, dan Mabao muncul bersama-sama. Menghadapi beberapa raja surgawi tertinggi, bahkan jika Xiao Chen benar-benar tak terkalahkan di tingkat yang sama, satu-satunya hasil adalah kematian. Dia tidak ragu lagi dan hendak mengerahkan seluruh kekuatannya dan kembali ke dunia kematian. Tetapi saat ini, kata-kata Mabao seperti seember air dingin yang dituangkan ke kepalanya. Jangan bermimpi menghilang tiba-tiba. Di area tertutup kota Tianbei, bahkan jika benar-benar ada kekuatan pemanggilan dari dunia lain, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Apa yang kamu bicarakan? Xiao Chen tampak tenang di permukaan, tetapi dia sangat terkejut di dalam hatinya. Terakhir kali Yaksa Banzu mencoba memburumu, dia gagal. Setelah melakukan deduksi dan berpikir dengan saksama, dia menemukan bahwa hanya ada satu kemungkinan bagimu untuk melarikan diri, yaitu kekuatan pemanggilan dari dunia tertentu dipaksakan padamu. Mabao mencibir dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamulah yang membawa kami ke lembah pemakaman langit?" Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa dan menatap mereka dengan tenang. "Kamu ingin menerobos kehampaan dan memasuki dunia keabadian, tetapi pada saat kritis kamu memasuki dunia kultivasi. Tahukah kamu mengapa?" Mabao tampak seolah-olah semuanya terkendali. Raja Bumi menatap Xiao Chen dengan sedikit seringai di wajahnya dan berkata, "Itu adalah usaha bersama kita." Raja Dewa Laut juga mencibir dan berkata, "Meskipun kita berada di Jiushu, kita telah menerima berita bahwa bayangan monumen surgawi telah muncul di lembah pemakaman langit. Kami ingin memikatmu ke sini, tetapi kami tidak menyangka bahwa kamu lebih ambisius daripada kami dan ingin menyingkirkan kami semua di sini." Tanpa diduga,
Inilah yang kami inginkan, yang persis seperti yang ingin kami lihat. Kamu dapat mencoba dan melihat apakah kamu dapat menghilang di area yang disegel oleh monumen surgawi. Mendengar ini, Xiao Chen terdiam beberapa saat. Pihak lain sebenarnya menebak jalan keluarnya, dan dia dikomplotkan. Dang! Lonceng Dewa Kaisar Abadi tiba-tiba muncul dan memukul punggung Raja Dewa Laut dengan keras, menyebabkan dia memuntahkan darah di tempat dan jatuh ke depan. Wu Ming secepat kilat, dan dia mengendalikan lonceng dewa seperti bayangan. Cahaya dewa keemasan melesat ke langit, menerangi seluruh istana. Suara lonceng yang memekakkan telinga bergema di telinga, dan gelombang lonceng terus-menerus membombardir Raja Dewa Laut. Mencari kematian, beberapa raja menjadi marah. Ratu Yaksa melangkah maju, dan pedang serta kekuatan sihir api yang membakar langit miliknya pun tersapu keluar. Api hijau yang tak berujung menyala dengan membara, dan seluruh istana menjadi sangat panas. Jika bukan karena kekuatan monumen surgawi yang disegel di istana kuno, monumen itu pasti sudah mencair sejak lama. Pada saat yang sama, energi pedang menyapu seluruh istana, dan ribuan sinar cahaya melesat ke arah Wu Ming. Wu Ming berhasil dalam serangannya dan tampaknya menempel pada Raja Dewa Laut. Dia menyerang dan membunuhnya berulang kali, ingin membunuh Raja Dewa Laut dan mengambil roh air di antara 5 elemen untuk menyempurnakan tubuh abadinya. Bahkan saat menghadapi pedang dan api yang membakar langit milik Ratu Yaksa, dia sama sekali tidak takut. Cahaya samar dari lonceng Dewa Kaisar Abadi melindunginya dengan erat, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya serta api yang tak berujung semuanya terhalang di luar. Dengan lonceng ajaib yang ada padanya, dapat dikatakan bahwa pertahanannya tak terkalahkan di antara mereka yang levelnya sama. Bahkan kekuatan sihir kebal Ratu Yaksa pun tidak sebaik itu. Wu Ming melindungi tubuhnya dengan lonceng ajaib dan membombardir Raja Dewa Laut dengan liar, menunjukkan kekuatan sihirnya yang terkuat. Cahaya berharga bersinar di sekujur tubuhnya. Itu adalah harta spiritual. Selama bertahun-tahun, tubuhnya telah memurnikan harta yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, satu-satunya yang hilang adalah roh 5 elemen. Jika dia bisa mencium semuanya, dia akan menjadi sempurna. Segala macam kekuatan magis yang mengerikan meledak dari tubuh Wu Ming, menghantam Raja Dewa Laut seperti ombak besar, penuh warna dan mempesona. Raja Dewa Laut benar-benar terluka parah. Dia tidak memiliki tubuh bela diri yang langka seperti Xiao Chen. Dia terluka parah saat diserang. Sekarang dia diserang lagi dan lagi. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, dia hanya terluka lebih parah. Ratu Yaksa di belakang sangat marah. Dia mengayunkan pedangnya melintasi langit dan menebaskannya ke lonceng Dewa Kaisar Abadi. Api dunia bawah menutupi langit dan langit. Kekuatan tempur tirani segera menjatuhkan Wu Ming dan lonceng Dewa Kaisar Abadi. Namun, pertahanan lonceng dewa tidak tertandingi, dan Wu Ming tidak terluka. Dalam sekejap, dia bergegas menuju Raja Dewa Laut lagi, dengan maksud memanfaatkan kelemahannya untuk membunuhnya. Di sisi lain, Xiao Chen telah bertarung dengan Raja Bumi, Ma Bao, dan raja-raja alien lainnya. Kekuatannya telah ditingkatkan hingga batasnya dan dia bertarung melawan semua raja. Pada saat ini, dia tidak punya cara untuk mundur dan hanya bisa berjuang keluar. Suara pedang yang membelah udara terdengar, dan beberapa wanita muda dan cantik yang mengendarai senjata ajaib bergegas memasuki aula. Kakak Ye Jing pasti akan mengambil kembali lonceng Dewa Kaisar Abadi dari keluarga Ye kita. Wanita berpakaian putih bernama Ye Jing di tengah, dengan wajah cantik dan temperamen samar-samar dari dunia lain, tampaknya bukan manusia, seperti peri dari langit, dan cahaya pedang melesat ke arah Wu Ming. Pada saat kritis pengumpulan jiwa 5 elemen,
musuh yang kuat datang untuk membunuhnya. Wu Ming tiba-tiba marah dan berteriak, "Ye Jing, musuh terbesar keluarga Ye Mu ada di sini." Beberapa wanita di sebelahnya mencibir, "Jangan mengulur waktu." Meskipun Wu Ming memiliki lonceng Dewa Kaisar Abadi untuk melindunginya, dia masih sangat tidak nyaman menghadapi serangan tirani Ratu Yaksa. Jika Ye Jing yang tak terduga bergabung pada saat ini, hasil dari upayanya yang terbaik untuk membunuh Raja Dewa Laut akan segera lenyap. Dia berteriak, "Apakah kamu tidak ingin membalas Sanying Taijun?" Xiao Chen dari masa lalu telah kembali dari kematian dan ada di sana.